Shalom. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami patut bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, di mana sampai hari ini kami masih bisa bangun, kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Oleh sebab itu kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau, dan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Urapilah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu, dan kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Amin. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena
Shalom. Selamat pagi kekasih-kekasih yang di negeri Belanda, Indonesia, bahkan sampai di seluruh bumi. Pada hari ini, bagi setiap bapak-bapak atau ayah adalah harinya mereka. Ya, tetapi bagi saya ini adalah harinya Tuhan. Alkitab juga berkata dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, kita diizinkan oleh Tuhan untuk memberkati bapak kita. Haleluya. Banyak pun juga bapak-bapak yang mendapat kado atau ya kejutan dari anak-anak mereka, itu semuanya baik. Mari kita kejutkan dia. Bapak kita yang sempurna, yang kekal, yang selalu berbuat baik, yang selalu berjuang untuk kebaikan kita. Maka itu patutlah kita bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Sebelumnya saya membagikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau pada hari ini ada di tengah-tengah kami, atau dimanapun umat-Mu yang memanggil Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami mohon ya Bapak Surgawi pimpinan dan bimbingan-Mu, urapan-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan bagi mereka yang mendengarnya, urapilah kami ya Tuhan, supaya urapan ini tidak beda, karena urapan itu adalah datang dari Engkau sendiri. Kami mohon dan berdoa dalam nama Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Baik saudara, terima kasih. Pada hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah kecil, ya, karena itu semuanya kecil atau besar, itu adalah kerinduan dari Tuhan. Nah, berapa hari yang lalu saya selalu membawa firman mengenai ya manusia hidup tidak tenang oleh karena keadaan situasi yang dikatakan COVID-19. Tapi saya bergumul kepada Tuhan, ya Tuhan, setiap kali dunia gereja selalu membawa firman mengenai COVID dan selanjutnya. Bahkan juga di Facebook, di YouTube dan selanjutnya. Tapi pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan mengenai hati Tuhan atau hati Bapa yang mau memberkati kita. Amin. 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 Bahasa Inggrisnya begini saudara, bunyinya, God's heart is for each of us is to live blessed life. Amin. Itu adalah hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu mempunyai suatu kerinduan untuk memberkati. Ya, supaya kita hidup dengan penuh sukacita, penuh damai dan sejahtera. Ya, bahasa Inggris yang dalam Bilangan pasal 6 ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 27 bunyinya, They shall put my name upon the children of Israel and I will bless them. Maka itu sangat perlu sekali bagi seorang ayah atau seorang ibu atau orang tua harus menerapkan atau menanamkan mengenai Tuhan di dalam hati mereka. They shall put my name upon the children of Israel and I will bless them. Jika kita seorang bapak atau ibu, orang tua, ya, menanamkan nama Tuhan di dalam hati anak-anak mereka ini, Tuhan otomatis akan memberkati mereka. Haleluya. Amin. Nah, itu adalah Bapak kita yang selalu bersedia memberkati kita. Dia tidak pernah merasa merasa capek tiap kali memberkati. Justru ini adalah hatinya seorang Bapak
yang merindukan kita itu hidup dengan penuh berkat Tuhan. Dan di saat juga ia pun, di saat dia menciptakan segalanya alam semesta ini, pasal 2 ayat 3 Kejadian, dia berkata, God blessed the seventh day and made it holy. Kita boleh bekerja keras. Amin. Tetapi di saat kita harus beribadah, itu semuanya akan dikuduskan oleh Tuhan. Because on it, God rested from all his work that he may have done in creation. Segalanya adalah ciptaan dari Tuhan. Maka itu ia beristirahat. Yang dikatakan dengan bahasa Alkitab, dia memberkatinya. Amin. Pasti setiap pekerjaan yang di dunia ini yang sudah dapat diselesaikan, mereka selalu memberkatinya. Seperti ada seorang yang membuat sebuah kapal besar. Jikalau kapal itu selesai, mereka akan membaptisnya, memberkatinya, supaya semuanya jalan dengan baik. Ada hubungan apa ini tentang berkat dan sabat atau ibadah? Antara satu dengan yang lain, berkat Tuhan. Amin. Amin. Ada hubungan apa, saudara? Karena ini adalah hubungan yang luar biasa. Ya, yang dikatakan juga the divine privilege to bless anyone come from each of us being created in the image of likeness from God. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, wajiblah kita memberkatinya. Amin. Itu perintah Tuhan. Ya, entah saudara orang miskin atau orang kaya, ya. Tetapi ini adalah hati Tuhan yang selalu memberkati satu dengan yang lain. Jangan menyesal jika saudara berkata kepada sesamamu, Tuhan memberkati. Tapi banyak di antara kita, setelah kita berkata Tuhan memberkati, adapun api yang menyala sedikit langsung menyesal. Tuhan tidak pernah menyesal. Amin. Berapa hari yang lalu saya berkata kepada ponakan saya yang ada di Manado, saya sudah baca di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 29. Coba kamu bacakan, Tuhan tidak pernah menyesal jikalau ia memanggil engkau. Amin. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah menyesal. Tapi banyak orang tua, ya, yang ayahnya mau supaya anaknya, jikalau istrinya sedang hamil, dan di saat ia lahir harus laki-laki, ya, ibunya perempuan. Itu sudah menyesal mereka kadangkala, ya. Mereka menolak anak mereka, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia tahu siapakah kita ini, manusia laki-laki atau manusia perempuan. Dia tidak pernah menyesal. Apa yang dia sudah tentukan, dia tidak pernah menyesal. Dengan arti lain, apa yang dia sudah berkati, dia tidak pernah menyesal. Haleluya. Jangan ada di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, ya, khususnya bagi anak-anak yang masih muda, ya, jangan terlalu banyak pilih-pilih. Aku mau anak laki-laki, aku mau anak perempuan. Pasrahkan kepada Tuhan. Itu karena hati dari Tuhan yang mau memberkati kita senantiasa. Maka itu dikatakan juga di akhir-akhir ini, zaman dahulu tidak pernah saya dengar mengenai DNA. Kalau di zaman sekarang ada DNA sini, DNA sana. Apakah saya keturunan dari ini, apakah keturunan dari sana. Ya,
Tetapi in our DNA is an inbuilt desire to receive spiritual blessing. Amen. Itu kata firman Tuhan. It is the way God has made us. Haleluya. Itu adalah suatu tindakan dari Tuhan sendiri. Jangan pernah menyesal kalau saudara melahirkan anak laki-laki atau melahirkan seorang perempuan. Itu karena ciptaan Tuhan sendiri. Jangan ditolak. Nah, itu banyak anak-anak zaman sekarang. Hidupnya sama sekali tidak lama menurut jalurnya Tuhan. Mereka mencari jalannya mereka sendiri-sendiri. Karena orang tuanya sudah menolak. Ya. Karena itu adalah firman Tuhan. God's first action after creating man, He made a female. Setelah Tuhan menciptakan seorang laki-laki, Dia menciptakan seorang perempuan. Dia tidak menciptakan setelah orang laki-laki, tidak. Langsung dia ciptakan seorang perempuan. Dia tidak pernah menyesal, saudara. Karena dia tahu aku akan memberkati. Supaya dunia ini penuh dengan anak-anak Tuhan. Haleluya. Maka itu perlu sebagai orang tua. Ya. Harus menceritakan siapakah Tuhannya. Siapakah Bapaknya. Siapakah penciptanya? Di zaman Eropa sini, kalau ditanya, ya, saya tidak pernah mendengar dari orang tua saya tentang kemuliaan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Akhirnya mereka hidup semaunya. Bahkan mereka membantah. Tetapi Tuhan mau supaya kita itu hidup dengan penuh berkat Tuhan. Marilah kita bergerak apa yang Tuhan rindukan. Adapun seorang namanya Biliam. Biliam itu adalah orang kafir. Ya. Tapi dipakai oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Haleluya. Amin. Dia berkata, aku akan memberkati bangsa Israel. Ya, perlu sekali saudara kita harus juga bisa memberkati satu dengan yang lain. Jangan sekali-sekali, aku menyesal memberkati orang itu. Jangan sekali ada di dalam hatimu. Amin. Saudara mau melayani atau tidak, jikalau sudah saudara menarik kembali dengan perkataan itu, saudara sudah menolak Tuhan. Mau percaya atau tidak? Ya. Ini bahasa Belandanya, bahasa Inggrisnya begini, saudara. So when we bless someone, we are asking God to increase their health. Jikalau kita memberkati orang lain, kita menambahkan dia punya kesehatan. Amin. Jangan pernah sekali-sekali aku tidak mau mendoakan orang sakit. Doakan. Walaupun dia tidak sakit, kita doakan. Bahkan itu orang hidupnya akan lebih panjang lagi. Amin. Jangan dengan motivasi mendoakan orang. Ya, jangan mengharapkan saudara itu dapat uang dari mereka. Kalau saudara mengharapkan dapat uang dari mereka, orang itu tidak diberkati oleh Tuhan, dan berdoanya juga tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau kita itu melepaskan hati Tuhan. Apa artinya khotbah? Khotbah itu menceritakan hati Tuhan. Ya. So when we bless someone, we are asking God to increase their health, to increase their wisdom,
to increase their joy, or whatever they may need to live in God's divine will. Supaya kemauan atau kerinduan Tuhan dengan segala keilahian yang ada pada orang itu. Amin. Itu adalah kerinduan Tuhan. Dan sesuai dengan kebiasaan dari orang Yahudi, according the Jewish side, to bless means to increase or bring down the divine abundance of the Lord. Amin. Kita menarik kuasa Tuhan untuk melepaskan kepada orang itu. Itu adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memberkati berkat Tuhan. Bukan berkatnya saudara, berkat Tuhan. Kita sudah telah diberkati, maka itu wajiblah kita untuk memberkati orang lain. Amin. What are we asking for? Apalagi yang kita minta kepada Tuhan? When we ask God to bless us, that means we must not only use the blessing of the Lord for ourselves, we must release the blessing to the other one. Amen. Kita harus melepaskan berkat itu kepada orang lain. Adapun juga, saudara, kerinduan Tuhan untuk para ibu. Ya, ini memang hari Bapak, tapi ibu juga harus diberkati. Tuhan merindukan juga para ibu-ibu. Ya, yang dikatakan juga Yesimikah. Ya, the blessing is for ibu-ibu ini adalah berkatnya, atau dia memberkati saudara seperti bab ibu leluhur kita, yaitu seperti Ruth, seperti Ribka, seperti Sarah. Amin. Itu juga ibu-ibu. Tuhan mau supaya mereka hidup seperti Sarah, seperti Ribka, seperti Ruth yang mempunyai murah hati. Amin. Sangat perlu sekali murah hati untuk melepaskan hati Tuhan pada orang yang lain. Kalau lelaki-laki, Tuhan rindu Yesimikah, ya, untuk memberkati seperti Ibrahim atau Menashe. Saudara baca saja di rumah mengenai ibu tadi, Rut pasal 4 ayat 11 dan Kejadian pasal 48 ayat 20. Itu Tuhan rindu sekali supaya kita bisa melepaskan berkat-berkat Tuhan kepada siapapun juga yang memerlukannya. Entah orang yang percaya atau orang yang tidak percaya. Mengapa saudara diperintahkan untuk melepaskannya? Karena saudara adalah umat pilihannya. Bangsa pilihannya. Kita baca saudara bersama-sama di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saudara bisa lihat posisinya saudara sebagai orang Kristen, bukan hanya pendeta-pendeta toh. Maka itu saya kadang-kala kalau hanya mendengar pendeta yang bisa berani khotbah ini hanya untuk mereka sendiri, saya kurang begitu setuju. Karena ini adalah semuanya untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, tolong dibaca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Hanya satu pendeta tidak bisa menyelamatkan dunia.
Pasang telingamu baik-baik. Hanya satu pendeta tidak bisa dunia diselamatkan. Jadi perlu pendeta juga pun memerlukan jemaatnya yang ada. Untuk bisa menyampaikan kabar berita ini. Yang dikatakan juga untuk menceritakan hatinya Tuhan. Ya. Bahasa Inggrisnya bunyinya begini, saudara. You are chosen race. Ya. A royal priesthood. Bayangkan bahasa Inggrisnya, you are a royal priesthood. Kamu adalah keturunan rajani. Amin. Kita adalah orang-orang raja-raja. A holy nation. Bangsa yang kudus. A people for his own possession. Bangsa yang hanya untuk menjadi miliknya dia. Saudara adalah miliknya dia. Amin. Tadi pagi saya mendengarkan ada seseorang yang bersaksi. Sebelumnya dia bertobat. Dia sudah percaya kepada Tuhan. Maka itu saya katakan pada anak saya. Setiap orang ada sesuatu cahaya di dalam hatinya. Entah dia bertobat atau belum. Amin. Tetapi di saat lampunya menyala, pasti dia bisa melihat berkat Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, dan selanjutnya. Amin. Dan di saat itu pun juga ia memberkati. Jika kita dipakai oleh Tuhan, kita akan memberkati orang lain. Ya. Karena firman Tuhan juga berkata, yang tadi saya katakan dalam doa, Mazmur pasal 103, kita boleh memberkati Tuhan kita. Haleluya. For his own possession, that you may proclaim the excellencies. Supaya kita bisa memproklamasikan, ya, sebagai seorang yang sangat penting. Excellencies. Saudara adalah orang-orang excellencies. Amin. Saudara itu adalah orang yang penting. Maka itu minggu lalu saya katakan, jika orang tidak mementingkan saudara, tetapi Tuhan kita masih mementingkan saudara. You are excellency. Why we have to talk with somebody who we do not know? Ya. Your Excellency. Why? Karena kita menghormati. Karena dia punya kedudukan, dia punya posisi. Listen very carefully. Our God humble himself for us. He called us also, you're my excellency. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, kita itu adalah serupa dan segambar Tuhan, setetes air. Kita baca dalam kitab Mazmur 8, ayat 4 sampai 8. Mazmur 8, ayat 4. Ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Terus. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Terus, sampai 8. Dan, terus. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-segalanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Amin. Kita itu diciptakan serupanya dia. Amin. Dianggap malaikat-malaikat saleh. Maka itu haruslah kita hati-hati dengan berkata, aku memberkati engkau. Amin. Karena kadang-kala sudah kayak latak gitu loh. Tuhan memberkati. Tapi segi musuhan atau marahan, langsung hatinya menyesal. Jangan sekali-sekali ada.
timbul di dalam hatimu, aku menyesal melayani dia. Jangan saudara, percuma saudara menjadi anak Tuhan. Ya, karena saudara adalah, coba ulangi lagi ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Tanpa sadar saudara itu sudah memakai mahkota. Amin. Hanya Tuhan yang bisa melihat mahkotanya. Apakah kita berjalan dengan mahkota, ya atau tidak. Terserah saudara. Karena Tuhan mau dalam kitab pasal 6 bilangan ayat 24 sampai 27 yang dipakai dengan bahasa Inggrisnya benediction. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ya. Bahasa Inggrisnya agak beda sedikit. Tolong dibacakan. Ya. Pasal 6 ayat 24 sampai 27. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Amin. Nah, terjemahan yang lain begini saudara bunyinya. God taught Moses and Aaron to bless the people of Israel through the Birkat Kohanim. Artinya the imamat, berkat imamat. Also known as Aaronic benediction. Amin. Apa artinya bene? Bene itu artinya sangat baik. Sherhood. Benediction artinya juga diberkati. We will live in a well care. We will live in the divine power. Amen. We will live always in the blessing, help. We will live also in the divine protection. We will live also in the expiration. We will also live in the invocation of happiness. Kita akan hidup dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. We zullen juichen, zegt de Nederlanders. Amen. Benediction. Ini kata benediction itu juga diambil dari kata Latinnya. Bene itu artinya baik. Sangat baik. Diction itu blessing. Berkat yang akan dipadatkan, digoncangkan. Amin. Karena itu adalah kerinduan Tuhan. Supaya kita hidup untuk memberkati satu dengan yang lain. It is a divine privilege to bless anyone come from each of us, being created in the image like God Himself. Haleluya. Kalau memang saudara berkata, aku adalah serupa dan segambar Tuhan, marilah kita hidup memberkati sesama kita. Adakah haleluya? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati bapak-bapak, para ayah-ayah yang mempunyai anak. Di dalam nama Yesus Mesias. Haleluya. Amin.